Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah, semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, juga diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kurma yang dibawa ke hadapannya dari Khaybar, beliau memeriksanya dengan teliti. Kemudian bertanya, apakah seluruh kurma Khaybar demikian? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami mengambil satu sok. Satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud sama dengan 6 on dari kurma ini, untuk diganti dengan dua sok kurma yang jelek. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadza minar riba walakin bi'u sa'ini minar raddi bidirhamin washtaru bidirhamin so'an minal jayyid. Artinya, ini termasuk perbuatan riba, tetapi yang benar menurut syariat, juallah 2 sok kurma yang jelek dengan 1 dirham, dan belilah 1 sok kurma yang baik dengan 1 dirham. Rasulullah SAW menuntun mereka pada jual beli yang halal dan sah, dan mencegah dari yang tidak sah dan tidak halal. Dan ketika ditanya oleh Utsbah bin Haris tentang seorang perempuan yang dinikahinya, lalu tiba-tiba datang seorang perempuan berkulit hitam kepadanya yang mengkhabarkan bahwa ia telah menyusui Utsbah dan perempuan yang disusuinya. Lalu Utsbah berkata, wahai Rasulullah, ia hanyalah seorang perempuan yang berkulit hitam. Maka Rasulullah bersabda, da'ha fala khaira laka fiha. Artinya, tinggalkan ia, yaitu perempuan yang dinikahinya, ia tidak membawa kebaikan bagi engkau. Inilah jejak para ulama yang menasihati untuk Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Mereka memberikan tuntunan pada jalan yang dapat membawa pada keselamatan dan keberhasilan, dan dapat menjauhkan dari hal-hal yang syubhat dan meragukan, serta segala sesuatu bisa menjadikan seseorang meremehkan agama. Sedangkan keringanan yang tidak terpuji tidak ditempuh kecuali oleh orang-orang yang meremehkan dan mengesampingkan agama, serta yang menyerahkan dirinya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang menjadikan murka Allah dan membahayakannya di akhirat kelak. Para ulama akhirat mempunyai keyakinan tunduk dan zuhud dari hal-hal yang duniawi, selalu mengingatkan manusia dari ulama yang terkena fitnah dan menginginkan dunia, menerangkan tentang keadaan mereka, menjelaskan sifat-sifat mereka dari yang membedakannya antara ulama dunia dan ulama akhirat yang mengajak kepada Allah dan agamanya. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang hal di atas dalam bab ilmu pada kitab Ihya Ulumiddin. Begitu juga ulama sebelum beliau, Al-Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dan Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala dalam kitab Qutul Qulub. Serta selain mereka juga banyak para pendahulu kita yang saleh, yang terdahulu dan yang terakhir, yang mengingatkan ulama yang buruk dan memberikan peringatan kepada mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengingatkan manusia dari para ulama yang buruk dan fitnah mereka, dan memberikan penjelasan kepada manusia tentang perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat dengan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah
atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, niat i'tikaf di dalam ini masjid, niat mempergunakan waktu yang mulia antara maghrib dan isya, niat kita menuntut ilmu agama, niat kita menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, ketika kita mempergunakan umur di dalam ketaatan kepada Allah, itu merupakan sebuah nikmat yang besar darinya. Dari karena itu Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, beliau menyebutkan, la tunfik anfasak fi ghairi ta'atillah. Jangan kau pergunakan kesempatan hidupmu, segala nafasmu, melainkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tanzur ila sigharin nafas. Jangan kita melihat, jangan kita menoleh, jangan kita hanya memandang kepada kecilnya nafas. Balinzur ila migdarih, kata beliau, namun lihat betapa mulianya dan betapa agung dan tingginya serta begitu mulianya nikmat anugerah nafas yang Allah berikan kepada kita. Wa ila ma yu'tillahu fihi lil 'abdi, dan lihat kepada apa yang Allah berikan ketika seorang hamba mampu mempergunakan kesempatan waktu yang Allah berikan kepadanya di dalam meraih kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah melalui ketaatan yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan. Fal anfas jawahir. Nafas, segala nafas, waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan, beliau mengatakan jawahir, itu bagaikan mutiara. Wa hal ra'aita ahadan yarmi jawharatan ala mazbalah. Apakah kita pernah melihat seseorang membuang permata di tempat sampah? Kalau kita menganggap segala nafas yang kita hembuskan, waktu yang kita lalui, umur yang Allah titipkan, itu adalah sesuatu yang berharga, maka jangan pernah kita pergunakan kecuali kepada sesuatu yang mulia. Begitulah para salafus salih, begitulah para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa mempergunakan kesempatan hidup ini dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal mu'min, dan orang yang beriman tidak ada yang membuat dia gembira melainkan ketika berlalunya hari yang dia lalui. Tidak ada yang membuat dia gembira dan senang melainkan ketika hari yang dia lalui dia mendapatkan tambahan ilmu dan amal. Itu yang membuat mereka bahagia. Dari karenanya jangan pernah kita merasa bahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal. Kenapa demikian? Karena kalau hanya sekedar bertambahnya harta, bertambahnya pangkat, bertambahnya jabatan, akan tetapi di sisi lain kita sebenarnya di sana mengetahui semakin hari yang kita lalui, umur kita semakin berkurang. Sekarang adakah kebaikan
bagi diri seseorang yang mana di dalam hari yang dia lalui dan lewati tersebut umurnya semakin berkurang meskipun hartanya semakin bertambah, tapi kebaikan apa di dalam diri seseorang yang mana umurnya berkurang walaupun hartanya bertambah? Dari karenanya orang yang beriman yang membuat dia senang dan yang membuat dia bahagia, hari yang dia lalui di sana bertambah ilmu dan amal meskipun hartanya tidak bertambah. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman mereka menyadari dan mengetahui ilmu dan amal adalah merupakan dua pendamping yang setia sampai menemani kita di dalam kubur ketika jasad dikebumikan. Keluarga kita, harta yang kita perjuangkan, kekuasaan yang kita pertahankan, anak yang dulunya kita sayang, teman-teman yang dulunya berada di samping kita, semuanya meninggalkan kita sendiri. Yang hanya menemani kita apa? Amal dan ilmu pengetahuan yang pernah kita usahakan selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya disinilah Imamul Haddad mengatakan, inilah jejak para ulama, yang mana ulama tersebut mereka memberikan nasihat untuk Allah dan mereka memberikan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta muslimin. Dan mereka para ulama, kata Imamul Haddad, memberikan tuntunan pada jalan yang dapat membawa pada keselamatan dan keberhasilan. Itulah ulama. Bukan ulama malah di sana menjerumuskan umatnya ke lembah kehinaan dan kesesatan serta kebinasaan. Dari karenanya inilah ulama yang mana mereka menasihati untuk Allah dan Rasulnya. Majlis-majlisnya tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada unsur-unsur keduniawian. Tidak ada isi ceramahnya dimanapun tidak ada provokasi. Tidak ada di sana yaitu menyebarkan kebencian kepada orang lain. Murni untuk Allah dan Rasulnya. Udah selesai. Membawa orang untuk di sana mempergunakan waktu, membawa orang untuk menuju jalan keselamatan, membawa orang untuk ingat akan kematian, menyadarkan manusia yang tadinya di sana terlalu jauh di dalam kesenangan dunia untuk membalik segala apa yang dia curahkan untuk dunia agar dipindahkan untuk akhirah. Begitulah ulama. Sampai dikatakan dan dapat menjauhkan dari hal-hal yang syubhat, yang meragukan. Jangan suka kita bermain di dalam hal yang syubhat. Orang yang orang yang suka bermain di dalam hal yang syubhat, maka dia akan terjerumus di dalam perkara sesuatu yang haram. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Sedangkan dan dapat menjauhkan dari hal-hal yang syubhat dan meragukan serta segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang meremehkan agama. Begitulah para ulama. Sedangkan keringanan yang tidak terpuji tidak ditempuh kecuali oleh orang-orang yang meremehkan dan mengesampingkan agama serta yang menyerahkan dirinya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang menjadikan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan membahayakannya di dalam negeri akhirah. Karena ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya itu dari setiap hal-hal yang diharamkannya dan dilarangnya. Apapun itu yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan. Jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kita melakukan dosa kepada siapa. Karena di balik sebuah dosa, di balik sebuah kemaksiatan terdapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun daripada kemaksiatan. Barangkali kemaksiatan yang kita remehkan, kemaksiatan yang kita anggap biasa, ternyata di dalamnya terdapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Dan para ulama akhirah, ada ulama dunia, ada ulama akhirah, dan masing-masing punya karakter. Ada karakter di sana. Ulama dunia ada karakternya, ulama akhirat ada karakternya. Ulama akhirat walaupun diajak untuk masuk ke dunia, dia tidak mau.
diiming-imingi sesuatu yang Masya Allah, yang kelihatannya akhirat. Begitu. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita semua, insya Allah. Kadang-kadang tuh memang kalau orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, godaannya itu sebagaimana apa yang telah dilewati oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, bagaimana di sana yang ditemui Nabi kita Muhammad, Abu Talib didatengin oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ya Abu Talib, Abu Talib disuruh membujuk ponakannya untuk meninggalkan apa yang dia bawa. Sampai Abu Talib ketika datang semua tokoh-tokoh Quraisy, maka mereka mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, suruh ponakanmu, anaknya Abdullah, untuk berhenti mengajak kepada apa yang dia bawa. Dia mau apa? Mau harta, kami kasih harta. Itu godaannya. Mau harta, kami kasih harta. Kami orang yang punya harta banyak, kami kasih harta. Mau apa? Mau perempuan yang cantik, kami carikan perempuan yang paling cantik di tempat ini. Atau dia mau pangkat, kami jadikan dia tokoh. Dan Nabi Muhammad lah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan apa yang aku sampaikan, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Coba orang mendatangkan matahari diletakkan itu bagaimana mulianya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Ditolak sama Nabi Muhammad. Begitulah. Ulama dunia ada karakternya, ulama akhirat ada karakternya. Dari karenanya para da'i ilallah subhanahu wa ta'ala haruslah di sana mengontrol setiap apa yang dia sampaikan, menyeleksi setiap apa yang dia sampaikan di hadapan para orang-orang yang mendengarkan daripada penyampaiannya tersebut. Dari karenanya Imamul Haddad yang bergelar dengan qutbud dakwah, kutubnya dakwah, kutubnya para pendakwah. Gelar Imamul Haddad qutbud da'wati wal irsyad, kutubnya para pendakwah dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Beliau mengatakan yambaghi ayyadura kalamul alim billah, selayaknya taufik pembicaraan yang ada, yang disampaikan oleh orang yang mempunyai ilmu, yaitu di hadapan para ammatil muslimin, orang awam di kalangan muslimin, 3 perkara. Yang pertama adalah at-tadhkir bin ni'am, ingatkan mereka terhadap nikmat. Ini yang pertama. Ini pembicaraan, ini taufik pembicaraan. Jangan melenceng dari itu. Tadhkir bin ni'am, ingatkan mereka terhadap nikmat. Kemudian yang kedua, iltizamut ta'ah. Jadikan mereka, ingatkan mereka tentang kewajiban-kewajiban kita dalam melakukan ketaatan. Dan yang ketiga adalah ijtinabul ma'siyah, pembicaraan para ulama, para da'i, di samping mengingatkan nikmat, kemudian menganjurkan untuk melakukan ketaatan dan memberitahukan untuk meninggalkan segala kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wa kullu alimin akhadha yatakallam ma'al 'ammah bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha, setiap para dai, ulama yang berbicara di hadapan masyarakat awam keluar dari 3 poin ini, fahuwa fattan, maka dia adalah pada akhirnya menimbulkan sebuah fitnah, penyebar fitnah jadinya. Diingatkan tentang nikmat, diingatkan di sana tentang kewajiban kita hidup ini apa, tujuan kita hidup ini apa, kemudian bagaimana di negeri begitu. Ada beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Para ulama akhirah mempunyai keyakinan. Ada para ulama akhirah. Para ulama akhirah mempunyai keyakinan. Begitu juga di sana mereka tunduk dan zuhud dari hal-hal duniawi. Dah. Ada dikatakan inna lillahi ibadan futana, Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Tahu kecerdasan mereka apa? Bukan pandai menghitung. Kecerdasan mereka bukan banyak membaca buku.
Kecerdasan mereka bukan berarti mereka mempunyai atau pernah bersekolah di luar negeri. Kecerdasan mereka tahu apa? Inna lillahi ibadan futana tallagud dunya wa khaful fitana. Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Kecerdasan mereka apa? Mereka menceraikan dunia. Arti menceraikan, udah mereka tidak ada kecintaan terhadap dunia. Wa khaful fitana, dan mereka khawatir, takut fitnah yang terjadi di sana. Karena ketahuilah, cinta terhadap dunia adalah salah satu faktor yang membuat diri kita malas untuk beribadah. Ada baliyah, ini bala cinta terhadap dunia. Talagud dunya wa khaful fitana nadharu fiha. Mereka hamba-hamba Allah yang cerdas itu, mereka melihat terhadap dunia, berputarnya waktu, siang malam, ada yang lahir, ada yang menikah, ada yang sakit, ada yang wafat, ada yang diangkat jabatannya, ada yang diturunkan jabatannya, ada yang macam-macam. Mereka melihat, memperhatikan. Ada ulama wafat, orang awam wafat, orang pintar wafat, orang jahil wafat, penguasa wafat, masyarakat awam, semuanya nadharu fiha. Mereka melihat di sekitar. Falamma alimu, manakala mereka mengetahui dari apa yang mereka ambil pembelajaran dari apa yang terjadi di dunia ini, annaha laysat lihayyin watana. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Udah. Lihat si fulan, alimnya luar biasa, meninggal dunia. Lihat si fulan, menentangnya terhadap agama begitu dahsyat, meninggal dunia. Lihat si fulan menyebarkan kasih sayang, meninggal dunia. Lihat si fulan menyebarkan kebencian, meninggal dunia. Udah. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ini bukan tempat tinggal kita. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Ini dunia bukan domisili kita. Ya, orang kalau sudah hidup di suatu tempat bukan domisilinya, bukan tempat kelahirannya, dia nyantai aja, santai. Kenapa? Kampung kita yang sebenarnya bukan dunia. Kita bukan domisilinya, bukan dunia. Kalau tidak bisa seperti orang asing, au abiru sabil, seperti orang yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah titik yang dia tuju. Kita pada hakikatnya hidup di dunia ini terus berjalan. Berjalan. Jangan sampai keindahan apa yang kita lihat di kanan kiri depan belakang membuat kita berhenti dari perjalanan tersebut. Annaha laysat lihayyin watana ja'alu fiha lujjatan. Mereka jadikan kehidupan dunia ini lujjatan, berbagai macam keindahannya, berbagai macam di sana hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan semua itu bagaikan ombak yang sangat besar, cobaan bagi mereka. Terus untuk melawan ombak yang sangat besar tersebut, bagaimana caranya? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan untuk melawan ombak tersebut yaitu amal saleh yang menjadi kapal mereka untuk berlabuh di lautan yang begitu besar, ombak yang menghantam mereka agar mereka tidak tenggelam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk dengan dunia. Kenapa? Karena mereka mengetahui bagaimanapun keindahan dunia tidak akan pernah bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingatkan manusia dari ulama yang terkena fitnah dan menginginkan dunia, menerangkan tentang keadaan mereka, diterangkan. Ini orang yang cinta dunia akhirnya begini. Orang yang cinta akan hal-hal yang sifatnya sementara pada akhirnya begini. Menjelaskan sifat-sifat mereka dari yang membedakannya antara ulama dunia dan ulama akhirah yang mengajak kepada Allah dan agamanya. Ulama akhirah senantiasa mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kepentingan pribadi. Ajak kepada Allah. Terus nih sini, di sini. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baca lagi, bismillah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam babul ilmi pada kitab Ihya Ulumuddin
telah menyebutkan sekitar 12 tanda ulama akhirat. Apabila ingin mengetahui dan mengukur dirinya, hendaklah ia membaca kitab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridainya, dan kepada seluruh ulama illah yang memberikan nasihatnya kepada kaum muslimin. Amin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah menyebutkan tanda-tanda ulama akhirat dan perbedaannya dengan ulama dunia. Inilah 12 tanda ulama akhirat. Setiap tanda terkumpul di dalamnya akhlak para ulama pendahulu. Maka jadilah engkau salah satu dari dua orang ini dan bersifat dengan sifat-sifat ini, atau engkau orang yang mengakui kekurangan engkau dan menyatakannya dalam diri engkau. Janganlah engkau menjadi orang yang ketiga, maka engkau akan membingungkan diri engkau sendiri dengan menyebut alat pencari dunia dengan agama. Kehidupan orang-orang yang berbuat keburukan dengan para ulama yang mendapat petunjuk dan teguh dalam beragama, sehingga dengan kebodohan dan pengingkaran engkau akan mencapai golongan yang mendapat kehancuran dan putus asa. Kami berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan, karena dengannya banyak orang yang celaka, dan memohon kepada Allah agar menjadikan kami termasuk orang-orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ilmu dan ahli ilmu, yaitu pengajar dan pelajar yang menginginkan ridha Allah dan mendambakan kampung akhirat, bagi mereka adalah sebuah anugerah dan keagungan, kedudukan yang besar dan pahala yang mulia. Hal itu telah diriwayatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dan athar yang sangat panjang pembahasannya dan tidak terhitung. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bismillah, azan. Allah
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن. Dan firman Allah pula, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dan di sini bagaimana Imam Al-Haddad memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang bagaimana kemuliaan ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu al azizul hakim. Dan dari ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa derajat orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Dan sebelumnya Al-Imam Al-Haddad mengingatkan kepada kita tentang bagaimana di sana ulama-ulama akhirat dan ulama dunia. Dan tentu antara ulama akhirat dengan ulama dunia itu sangat jauh berbeda. Di antaranya tanda ulama akhirah, yaitu adalah di antara tanda mereka bisa disebutkan bahwasanya li alimil ukhra alamatun tura la yatlubud dunya bi'ilmin masaila. Dia tidak akan pernah menjual ilmunya untuk mendapatkan daripada kesenangan dunia. Walidzaka ayatun takunu katsirah alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala. Di antaranya bahwasanya tanda ulama akhirat itu banyak. Di antaranya adalah bahwasanya perbuatannya tidak bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Perbuatannya tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan. Wa yakun bil ma'mur awwala amilin. Dan di antara tandanya dengan hal-hal yang dia perintahkan kepada orang lain, yang dia anjurkan untuk orang lain, dia menjadi orang yang paling pertama melakukannya. Dia memerintahkan orang lain, menganjurkan, memberitahukan tentang keutamaan salat duha, dia sendiri yang melakukannya. Beda dengan ulama dunia. Ulama dunia dia yang membicarakan masalah duha, dia sendiri yang meninggalkan. Dia menganjurkan orang lain untuk rawatib, salat qabliyah, ba'diyah. Dari qabliyah subuh, kemudian lagi qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan qabliyah isya. Dia menganjurkan, dia sendiri yang meninggalkan. Ada beda. Ulama akhirah, wa yakun bil ma'muri awwala amilin wa 'anil ladzi yanha tajannaba awwala. Dan hal-hal yang dia melarang orang lain, dia melarang dari ghibah, dia sendiri yang meninggalkan ghibah. Dia melarang dari namimah, adu domba, dia sendiri yang meninggalkan. Yang paling pertama meninggalkan, dia sendiri. Itu di antara daripada tanda-tanda ulama akhirah. Dari karenanya di sini kemudian Al-Imam Al-Haddad memberitahukan lagi tentang bagaimana kedudukan orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang diberikan ilmu.
Ini kita duduk pada saat ini di sini. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa seandainya Allah menginginkan kita selain di tempat ini, mungkin kita didudukkan di tempat-tempat yang mengakibatkan murkanya. Tapi kita didudukkan di tempat yang paling mulia, masjid. Masya Allah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, masjid adalah rumahnya Allah. Dan orang yang masuk ke dalam masjid statusnya adalah tamunya Allah. Fahaggun 'alal mazur ay yukrima zairahu. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi tuan rumah untuk memberikan kemuliaan, untuk menghargai, untuk memuliakan setiap orang yang masuk datang menjadi tamunya. Kita kalau sudah dapat undangan dari seseorang yang ternama di wilayah kita, orangnya pemurah, kaya raya pemurah, kaya raya pemurah, dan dia memberi tanpa ada syarat. Orang kadang-kadang memberi tapi ada syaratnya. Saya kasih ini tapi syaratnya ini. Ini tidak ada syaratnya. Diundang kita, undangan umum, masya Allah. Bahkan kita dapat undangan umum, disebarkan di mana-mana. Kita masuk ke sana, masya Allah, termuliakan. Orang biasanya kalau masuk rumah pejabat, biasanya langsung selfie, atau paling tidak tuh bikin status, foto ruangannya lagi di kediaman bapak ini. Bangga, bangganya luar biasa. Kita harusnya lebih bangga lagi. Kita bukan di kediaman makhluk, tapi kita di kediaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia wal akhirah. Lebih bangga lagi. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa duduk dengarkan azan, dengarkan ilmu yang disampaikan, kemudian niat i'tikaf di dalam ini masjid. Masya Allah, nikmat luar biasa. Dan ketika kita datang ke rumah orang yang dikenal dengan pemurahnya, kita sudah husnudzon dah, udah sangka baiknya luar biasa. Tidak mungkin saya pulang dalam keadaan tangan hampa. Pasti dikasih uang bensin, uang apa lagi, uang lelahnya ada, dikasih. Maka kata Sayyidina Umar, fahaggun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Sudah selayaknya bagi tuan rumah untuk memuliakan tamu yang datang. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke sini Pak bukan dengan usaha kita, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Siapa kita? Tadi siang berapa maksiat yang kita lakukan, tapi malam ini dimudahkan langkah kita untuk datang ke tempat ini. Dan Allah tidaklah menggiring hambanya ke tempat-tempat yang mulia, melainkan Allah ingin memuliakan hambanya tersebut. Dan tidaklah Allah menggiring dan memudahkan langkah-langkah hambanya ke tempat yang di tempat itu dicurahkan rahmat, dibukakan pintu taubat, diberikan keampunan dari dosa, melainkan Allah ingin memberikan rahmat kepada kita, ingin menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Allah menanyakan lagi, katakan, adakah sama orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Ya tentu tidak sama. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita masya Allah diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam Rabu yang akan datang kita sama-sama nantinya setelah maghrib baca Yasin sebelum mengawali pengajian kita. Setelah maghrib kita baca Yasin, kemudian baca salamun qaulan min rabbir rahim. Berapa kali? Berapa? 313 insyaallah malam Rabu yang akan datang. Kita baca Yasin sama-sama. Yang anak bawa botol bisa apa botol? Ya diisi banyu. Masa diisi apa lagi? Diisi banyu, bawa buka botolnya sampai ke rumah, hendak diminum silahkan, hendak manis buat disetrup, hendak apa salah aja. Insyaallah malam Rabu yang akan datang. Jadi sholat maghrib aja dulu,
Kemudian sebelum pengajian kita sama-sama baca Yasin dengan niat mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari bala dan musibah. Insyaallah amin ya rabbal. Kemudian kita baca Yasin, bawa Yasinnya, Yasin yang dibawa lain burdah. Yasin, bawa Yasin, kemudian sampai Salamun qawlan rabbir rahim kita baca sebanyak 313 kali. Yang hendak bawa banyu, bawa masing-masing botol, buka di hadapan, niat masing-masing. Mudah-mudahan kita selamatan berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.